Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan waktu untuk menuntut ilmu bersama, yang tentunya ilmu agama. Hari ini kita akan belajar pelajaran apa, Sholihah? Iya, betul sekali, pelajaran akidah akhlak. Di hari Senin ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Kita hari ini akan belajar akidah akhlak. Sebelum kita memasuki pelajaran, disiapkan buku paketnya dan tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8. Sebelumnya Ustazah mau mengingatkan, Senin kemarin Ustazah sudah memberi kalian tugas, yaitu membaca pelajaran 8 yang berjudul apa? Pelajaran 8 yang berjudul sopan dan kasar. Bagaimana, sudah dibaca semuanya? Masya Allah, insya Allah sudah semua ya. Ustazah yakin murid-murid Ustazah adalah anak-anak yang rajin. Sopan dan kasar. Sekarang kita akan belajar apa sih sopan dan kasar itu? Yang pertama kita akan membahas tentang sopan. Sopan. Sopan artinya bersikap ramah. Sopan artinya bersikap ramah. Apa sih Ustazah maksudnya bersikap ramah itu? Bersikap ramah yaitu ramah dalam berbicara dan lembut dalam perbuatan. Jadi sopan itu artinya bersikap ramah, yaitu ramah dalam berbicara dan lembut dalam perbuatan. Jadi ketika dia berbicara itu sopan kepada siapapun itu. Jadi dia berbicara sopan, ramah, lembut, bertutur kata dengan kata-kata yang baik dan tidak sambil berteriak-teriak. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, termasuk kepada orang yang lebih besar daripada kita, kita harus berbicara dengan
lembut, tidak boleh sambil berteriak-teriak, termasuk kepada orang tua kita. Jadi ketika kita disuruh, ketika orang tua kita minta bantuan, kita harus bantu dengan ikhlas. Tidak boleh membalas dengan kata-kata yang kasar, ya, apalagi sambil berteriak-teriak, itu tidak boleh, apalagi terhadap ibu, ya, ibu yang sudah melahirkan kita, yang sudah mengurus kita dari kecil, ya. Ya, bukan berarti kepada ayah boleh, kepada ayah juga tidak boleh berkata kasar, kepada kakak, pokoknya kepada yang lebih tua daripada kita. Kita harus bersikap lembut, ya, dan menolong orang juga harus dengan perilaku sopan, yaitu dengan penuh kasih sayang. Ya, contohnya ketika kita menolong orang, kita harus dengan kelemah lembutan kita, ya, tidak boleh menyinggung perasaannya. Contohnya, semisal ustazah punya teman ustazah dia jatuh, terus ustazah tolong, ya, jadi ustazah harus menolong dengan baik, dibangunkan, kemudian ditanya ada yang sakit atau tidak, seperti itu. Bukan ketika teman kita jatuh kita malah aduh gimana sih jalan yang benar gini, itu tidak boleh karena menyinggung perasaan, ya. Jadi ketika kita bertutur kata, ketika kita menolong orang, kita harus berperilaku sopan, ya, ramah. Jadi ketika kita berjalan bertemu dengan orang yang kita kenal, ya, ataupun orang yang tidak kenal, kita harus ramah, harus sopan, kita sapa. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada di buku contohnya, ketika bertemu teman tunjukkan wajah yang ramah, tidak boleh cemberut, apalagi membuang muka. Nah, di sini kalian kan di sekolah tidak pernah jarang bertemu, ya, mungkin sudah bertemu beberapa kali. Pasti sudah tahu, oh ini sih contohnya, oh ini si Khadijah. Nah, ketika kalian bertemu dengan Khadijah, kalian harus menyapa, hai Khadijah, bukannya kalian membuang muka, ya. Kalian harus menyapa dengan senyuman, ya. Karena apa? Karena anak yang sopan, dia disenangi banyak orang dan dia akan mempunyai banyak teman, ya. Jadi ketika diri kita berperilaku sopan, maka akan banyak orang yang menyukai kita, ya, dan kita pun akan punya banyak teman. Ya, mungkin ini penjelasan sopan, ya. Ya, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang kasar. Ya, apa sih kasar itu, Ustazah? Kasar adalah lawan kata dari kata sopan. Ya, jadi kalau tadi sopan itu ramah dalam bertutur kata, ya, menolong orang dengan kasih sayang, berbicara dengan lembut, tidak berteriak-teriak, itu sopan. Dan kasar lawan kata dari sopan, berarti dia tidak ramah ketika berbicara, dan ketika menolong orang dia tidak lemah lembut. Ya, di sini di buku paket sudah dijelaskan lawan dari sopan ialah kasar. Ya, jadi kasar adalah lawan kata dari sopan. Kasar termasuk akhlak yang buruk. Orang yang mempunyai sifat kasar tidak disukai oleh orang banyak. Ya, tadi kalau sopan dia akan disenangi oleh banyak orang dan akan mempunyai teman banyak. Tapi berbeda kalau kasar. Kalau dia memiliki sifat yang kasar, ya, karena kasar termasuk akhlak yang buruk dan orang tidak akan menyukai sifat itu, ya. Contohnya, dia berbicara kasar kepada
temannya. Jadi temannya tersinggung dan akhirnya temannya tidak mau bermain lagi dengannya. Ya, ya, jadi kita ketika berbicara itu harus lemah lembut, tidak boleh kasar, khususnya kepada orang yang lebih tua dari kita. Ya, karena berbicara kasar akan menyakiti orang lain dan mengakibatkan dosa ya. Jadi dengan berkata kasar, berucap kasar, kita akan menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, jadi ketika kita menolong orang juga tidak boleh kasar, harus dengan kasih sayang, lemah lembut ya. Ya, jadi itu penjelasan sopan dan kasar. Nah, di sini di buku paket sudah ada contoh ya yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di sini ada cerita dari khalifah kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mungkin kalian bisa baca ya di rumah masing-masing ya. Ceritanya dibaca ya. Di sini Umar adalah pemimpin yang adil, perhatian terhadap rakyatnya. Ya, jadi Umar itu beliau adalah orang yang tegas, ya, orang yang galak, orang yang tegas. Tegas dan galak dalam rangka apa? Dalam rangka takut kepada Allah. Jadi, beliau itu galak, beliau itu tegas ketika ada orang yang melanggar perintah Allah. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang muslim, beliau sangat lemah lembut ya. Orang-orang muslim yang taat, beliau sangat lemah lembut, beliau perhatian dan sangat menyayangi umatnya. Ya, dan sangat menyayangi rakyatnya. Ya, jadi boleh dibaca, ini harus dibaca ya, kisah dari Umar radhiyallahu anhu ya. Ya, dibaca sampai selesai ya solihah. Karena ini contoh, kita bisa mencontoh Khalifah Umar, bagaimana beliau bisa membedakan mana yang kapan beliau harus tegas dan kapan beliau harus lembut ya. Dibaca. Ya, mungkin hanya ini ya penjelasan dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Bila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ustazah ya. Ustazah cukupkan. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.